Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, welcome back to my channel bersama saya ABD. Dalam hidup itu selalu dihadapkan dengan apa yang namanya keraguan. Yang disebut revolusi critical doubts, termasuk pernyataan fakta dalam diri selalu datang dalam keraguan tuh. Tidak mungkin timbul sebuah pemikiran kritis tanpa ada sebuah keraguan, karena bangsa ini tumbuh bahkan datang tiba pada mereka yang cemas. Yang dimaksudkan dengan cara berpikir kritis. Kenapa dia berpikir kritis? Karena tidak mau terjerumus ke lubang yang serupa. Berpikir kritis adalah dimana cara proses cara berpikir secara intelektual dan rasional, mengevaluasi setiap informasi, membuat sebuah argumentasi dan keputusan. Sehingga berpikir kritis juga bisa diartikan cara berpikir, mempertanyakan, menganalisis, menafsirkan, bahkan membuat sebuah penilaian apa yang dia dengar, dia lihat, dia tulis, bahkan ya dia ucapkan. Jadi tidak mungkin tercipta sebuah pemikiran kritis kalau dia tidak didasari dengan apa yang dinamakan memberikan sebuah penilaian, perbandingan setiap argumentasi yang didengar. Secara lemah. Bahkan saya dulu pernah dan rekan-rekan berbicara di muka umum menggunakan double dutch. Seperti begini. Selalu ada dua-dua kata gitu. Seperti begini nih. Dengan hormat-hormat kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang saya. Nah kadang saya kalau ingat ke situ suka kadang lucu juga tuh. Karena memang cukup kompleks juga ketika ingin berpikir kritis, karena berpikir kritis itu harus sampai ke tangan-tangan pendidik yang akan dididik. Bahkan berpikir kritis itu datang bukan dari ruang-ruang meja makan. Berpikir itu datang dari ruang-ruang kelas, ruang-ruang diskusi. Ruang-ruang meja makan hanya menghasilkan pembicaraan apa yang telah dilakukan. Beda halnya dengan di ruang-ruang kelas menghasilkan sebuah percakapan baru, ide baru, bahkan pemikiran secara visioner. Bahkan
Berpikir kritis itu harus diajarkan sejak dini. Dari mana? Dari tingkat dasar, SD, SMP, tingkat menengah, bahkan ke perguruan tinggi. Karena bangsa ini tumbuh yang dan diucapkan, bangsa ini tumbuh datang tiba pada mereka yang cemas. Bahkan ada beberapa poin cara berpikir kritis. Yang pertama adalah mencari tahu masalah datang dari mana penyebabnya. Dan yang kedua, mengenali setiap argumentasi yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang ketiga, mengenali setiap opini dan fakta yang disampaikan melalui argumen yang disampaikan. Dan yang keempat, tertantang prasangka apa yang dia miliki. Jadi ajarkan di setiap tingkat dasar kepada murid-murid yang sekiranya agar pikiran mereka terangsang dengan contoh memberikan sebuah pertanyaan yang berbeda, membedakan sebuah pertanyaan agar pikirannya terangsang. Dengan kata lain, apa bedanya alat tulis biasa dengan pensil warna? Ada juga dengan cara apa bedanya gambar dengan alam, dan pada akhirnya dia akan tertantang dengan prasangka apa yang kita sampaikan dengan prasangka yang dia miliki. Akhirnya terbentuk sebuah interaksi, rasa keingintahuan dia, dan selalu ingin mencari tahu di mana permasalahan datang. Pasti datang ada penyebabnya. Tidak mungkin setiap permasalahan ada sebuah akibat, pasti ada sebuah penyebab. Dan ada beberapa poin juga dimana ciri-ciri orang berpikir kritis. Pertama, mampu mendeteksi setiap permasalahan yang ada. Kedua, mengenali ide-ide relevan, mengenali ide-ide relevan dan mana ide yang tidak relevan. Dan yang ketiga, sadar akan kemampuan dirinya. Maksudnya apa? Jadi tidak mungkin datangnya suatu akibat tanpa adanya suatu penyebab. Seperti contoh lain,
dokter tidak akan mampu meneliti masalah yang diketahui secara umum loh, kalau tidak diteliti. Dan mampu memahami setiap mendengarkan argumentasi yang disampaikan oleh orang lain, dan mampu untuk memahami akan kemampuan dirinya. Seringkali karena dia tidak mampu akan kemampuan dirinya, contoh lain begini, waktu kita masih kanak-kanak ya, selalu melihat yang lebih besar dari kita menaiki sepeda, sedangkan kita belum bisa menaiki sepeda, mengendarai sepeda. Dan pada akhirnya dia selalu ingin tahu bagaimana cara untuk mengendarai sepeda itu. Dan pada akhirnya saya selalu ingat, bahkan saya lihat, karena melihat orang yang lebih besar dari kita menaiki sepeda dengan gampang dan mudahnya, jadi seringkali kita membuat sepeda dengan cara berjalan tuh, tanpa diri kendarai karena belum bisa. Dan pada akhirnya dengan keberanian dan kemampuan yang dia miliki, dia tidak langsung menaiki sepeda itu. Dengan kata lain, dia tuntun secara perlahan dan menyampingkan kakinya ke sebelah secara perlahan dan bersebuah keberanian. Karena itu yang kemampuan yang cuma dia miliki. Jadi intinya adalah mampu mendeteksi setiap permasalahan yang ada, mendengarkan setiap argumentasi yang disampaikan oleh orang lain, dan yang ketiga adalah mengukur kemampuan apa yang dia miliki. Sekali lagi, bangsa ini tumbuh, datang bahkan tiba pada mereka yang cemas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.